Selamat pagi. Pagi, Kak. Apakah suara saya jelas, Pak Antoni? Sangat jelas, Kak. Silakan. Oke, baik. Ya, saudara, selamat tahun baru 2026. Kita bersyukur sekali oleh anugerahnya kita akhirnya bisa masuk tahun yang baru. Nah, saudara, saya akan menyampaikan hari ini fokus tahun depan, ya. Ya, khususnya tentunya kita mengikuti terus fokus yang Tuhan berikan kepada kita ya di dalam jemaat Abalove Industry. Nah, saudara, ini fokus sebenarnya mempertajam lagi ya apa saudaraku blueprint kita, mempertajam lagi saudara visi misi kita, apa yang kita mau capai dalam visi misi kita, saudara. Nah, karena itu kita mau melihat ya saudaraku, nggak terlalu panjang, tapi hari ini memberikan kita overview apa yang kita mau lakukan, saudaraku, ya tahun 2026 atau fokusnya. Ya, jangan lupa fokus itu penting supaya kita tahu apa yang penting sekali yang kita mesti lakukan dan tujukan di dalam apa yang kita, saudaraku, mau lakukan tahun depan ini, tahun ini ya. Nah, saudara, itu adalah saudaraku ya yang kita lihat di dalam gambar ini, saudara, yaitu fokus Abalove Industry 2026 ini adalah ya saudara, kita mau menjadi apa, saudaraku, saya yang dimuridkan. Kalau saya dimuridkan, maka kompak yang bertumbuh bersama untuk membangun komunitas kerajaan. Nah, saudara, jadi kita ujungnya adalah kita mau membangun komunitas kerajaan. Nah, inilah rumah Tuhan yang harus dibangun, saudara. Ya, nah kita mau menuju ke sana. Nah, untuk menuju ke sana itu hanya bisa tertuju kalau ada kompak-kompak yang bertumbuh bersama. Nah, tapi saudara, kita nggak bisa mencapai itu menjadi kompak yang bertumbuh bersama kalau kita sendiri belum pernah dimuridkan atau tidak terus-menerus dimuridkan, ya. Nah, saudara, karena itu tahun ini kita akan lebih banyak poin yang pertama ini terus kita fokuskan, saya yang dimuridkan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ya sudah dimuridkan? Ya, kalau dulu udah pernah, apakah itu masih, saudaraku, berlangsung dalam hidup saudara? Ya, kita perlu, saudaraku, dimuridkan terus-terusan. Ya, nah, saudara, ini terjadi karena apa, saudara? Ya, karena kalau kita nggak dimuridkan, kita nggak bisa menjadi murid Kristus yang maksimal. Kita nggak bisa menjadi murid Kristus yang akan mencapai goalnya serupa dengan Kristus. Kalau kita nggak pernah dimuridkan, berarti kita juga, ya saudara, kompaknya tidak akan bertumbuh dengan baik, saudara. Ya, nah kalau kompak nggak bertumbuh dengan baik, kita nggak bisa membangun komunitas kerajaan. Nah, karena itu tiga hal ini kita cek, saudara. Ya, saya sudah dimuridkan belum? Ya, kalau udah, puji Tuhan. Ya, kalau ada yang, oh saya pernah dulu Pak Edi dimuridkan waktu jiwa baru, ya waktu SPK, ya puji Tuhan. Tapi sekarang siapa mentor kamu? Siapa pemurid kamu? Ada nggak? Ya, oh nggak ada Pak Edi. Nah, itu saudara, orang yang nggak punya mentor terus ya dalam hidupnya, saudara, ini menurut data ya, menurut data saudara, yang apa, saudara, yang hasil riset dari seorang bernama Robert Clinton, saudara ya. Nah, Robert Clinton ini dia bilang ya, kalau kita nggak pernah punya mentor, orang yang muridin kita, itu kita sangat sulit finishing well. Kita biasanya nggak sampai akhir hidup kita, nanti kita akan mundur, jatuh, ya entah itu soal keuangan,
jatuh nanti soal saudara cewek ya, atau pasangan ya saudaraku, jatuh soal seksual, jatuh soal saudara kuasa ya, atau bahkan saudara yang lebih ngeri lagi bisa murtad saudara. Nah, saudara, itu sebabnya kita mesti pastikan kita itu terus dalam pemuritan. Nah, ini penting sekali saudara ya. Nah, karena itu hari ini saudara ya, kita mau sama-sama melihat kenapa saya mesti terus-terusan dimuridkan. Next, saudaraku, kita lihat. Sebab murid itu dibuat, bukan dilahirkan. Ya, jadi kalau saudara pikir gini, oh saya udah dilahirkan sebagai orang Kristen, saya otomatis dong udah murid Kristus. Ya, saudara, memang kalau kita mulai ikut Tuhan, kita saudaraku sudah mulai masuk dalam pemuritan. Tapi murid itu bukan karena saudara dilahirkan, murid itu karena saudara dibuat. Ada yang membuat saudara, sehingga saudara bisa jadi murid. Siapa yang Tuhan pakai membuat saudara menjadi murid? Nah, ingat ya, saudara, Matius 28 katakan begini, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi apa saudara? Untuk jadi murid Kristus perlu dijadikan. Ya, ya, disciple are made, ya, not born. Ya, jadi mesti ada yang jadiin saudara. Siapa yang menjadikan saudara murid Kristus? Kalau enggak nanti saudara jadi-jadian, murid jadi-jadian. Harus ada yang jadikan saudara murid. Ya. Nah, ini penting saudara. Tapi bukan murid orang itu, murid Kristus. Kita tidak menjadikan orang murid kita, tapi murid Kristus, saudara. Tapi perlu yang menjadikan. Tuhan pakai manusia menjadikan kita muridnya Dia. Ya. Nah, makanya coba kita cek, saudara. Dalam hidup kita siapa yang punya peran menjadikan kita murid Kristus? Nah, saudara, banyak ini nggak jelas di gereja, saudara. Termasuk ya di Abalov atau di MCD ini ada yang masih nggak jelas. Ya, nah karena itu supaya jelas, saudara, dalam hidup kita, ya saudara, kita perlu pemurid-pemurid yang memuridkan kita. Ya, bisa satu orang, bisa beberapa orang, dan bukan hanya perlu pemurid-pemurid yang menjadikan kita muridnya, kita juga perlu berkomunitas ya sebagai murid di dalam kompak. Baru kita bisa menyelesaikan pemuritan itu, saudara. Nah, di mana contoh di Alkitab supaya jelas, saudaraku? Nah, kita mau lihat, saudaraku, next ya. Nah, ini saya mau hari ini mengajak kita overview. Kita lihat hidup seorang yang namanya Saulus, yang juga dipanggil sebagai Paulus. Nah, saudara, Saulus menurut saya atau Paulus adalah, saudaraku, contoh yang paling ideal di Alkitab. Ya, tentang bagaimana kita mesti dimuridkan, barulah kita, saudaraku, bisa bertumbuh serupa Kristus, menggenapi panggilan kita sebagai murid, dan kita, saudaraku, nggak jatuh di tengah, kita finishing well, akhirnya, saudara, kita bisa mencapai keserupaan Kristus, menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Itu contoh paling ideal itu adalah Paulus, ya. Nah, hari ini karena itu kita mau lihat, saudara, bagaimana Paulus pola pemuritan dalam hidupnya, saudara. Nah, saya yakin, saudara, dia ditulis dengan jelas supaya kita mencontoh, ya, saudara. Inilah ya gaya hidup apostolik.
karena kita gereja apostolik, gereja kerasulan, saudara. Ya, nah, jadi Rasul Paulus itu salah satu contoh sangat penting ya untuk kita, saudaraku, supaya kita bisa jadi gereja kerasulan. Ya, saudara, kita mesti contoh ya bagaimana pola pemuritan yang ada, saudara. Karena Paulus ini atau Saulus paling jelas sampai dia, saudara, dari jiwa baru sampai dia akhirnya, saudara, menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Ya, nah, mari kita lihat, saudara, siapa Saulus ini. Ketika Saulus, saudaraku, ya, dia lahir, dia adalah orang yang ada di Tarsus, saudara. Kemudian dia, saudaraku, dimuridkan sebagai seorang apa, saudaraku, orang Yahudi aliran Farisi. Ya, dia adalah seorang muridnya Gamaliel. Ya, dia di Tarsus. Kemudian, saudara, dia dibawa bimbingan Gamaliel. Dia, saudaraku, dilatih. Ya, dia tadinya dimuridkan oleh Gamaliel. Ya, kemudian, saudara, dia menjadi seorang rabi muda. Ya, dia itu sudah sampai 30. Ya, dia sudah rabi, saudara. Dia sudah seorang ya aliran apa, saudaraku, Paris. Dan dia ya di dalam Kisah 9 dia sangat radikal, dia ingin, saudaraku, menganiaya orang Kristen dan dia menyeret orang-orang Kristen keluar dari menuju ke Damsyik, saudara. Ya, disitulah, saudara, dia melihat Yesus. Disitulah dia berjumpa dengan Kristus. Disitulah, saudaraku, dia melihat terang yang begitu terang itu, saudara, wajah Yesus. Dan dia nggak bisa melihat wajahnya, saudaraku, karena sinar kemuliaan Tuhan begitu kuat. Dia terjatuh dari kudanya, saudara. Dan itulah masa pertobatan dia, saudara. Itulah dia. Disitulah dia bertobat. Ketika dia, saudaraku, mendengar suara. Ya, Yesus bilang apa, saudara? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow, saudaraku, ya, dia pikir kapan ya dia menganiaya Tuhan? Ya, oh, rupanya dia baru tahu kalau orang menganiaya Kristen, orang Kristen itu menganiaya tubuhnya Yesus. Makanya Yesus bisa merasakan. Waktu dia, saudaraku, tahu itu, akhirnya dia bilang begini, Tuhan. Nah, dia panggil Yesus Tuhan. Berarti dia bertobat, saudara. Ya, dia tadinya, saudara, nggak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi sekarang dia percaya, dia panggil Tuhan. Dia bertobat, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Tapi dia buta selama 3 hari, saudara. Nah, saudara, waktu itu, ya, saudara, kalau orang udah bertobat, saudara, dia mesti di follow up, ya, dengan apa, saudaraku? Dengan pengajaran Rasul. Ya, nah, waktu itu, saudara, ya, pengajaran Rasul yang sangat basic, ya, itu ada di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-30-an ke atas, dibilang waktu itu, saudara, mereka dengar firman, hatinya tertusuk, ya, karena Yesus ternyata adalah Tuhan, Raja, kerajaan Allah sudah hadir. Maka waktu itu, saudara, maka ya Petrus berkhotbah. Apa khotbahnya, saudara? Ya, bertobatlah. Karena mereka bilang, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Terus apa? Beri dirimu dibaptis, ya, dalam nama Yesus sebagai jalan pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, inilah
pengajaran SPK, saudara. Kalau kita sebut, ya, SPK pemenang. Nah, waktu itu, saudaraku, diajarkan, ya, semua orang yang mau masuk kerajaan Allah mesti melewati 3 langkah ini: bertobat, beri dirimu dibaptis, dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, waktu itu Paulus sudah bertobat, saudara. Kapan? Waktu dia lihat terang itu, saudara. Dia udah bertobat. Nah, maka dia mesti dibina, saudara. Dia belum dibaptis dan belum menerima karunia Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, saudara. Untuk membuat dia bisa mengalami 3 hal ini dengan benar, bertobat, ya, dibaptis, kemudian saudaraku menerima karunia Roh Kudus, harus ada yang memuridkan dia. Nah, maka Tuhan kirim siapa, saudara? Tuhan kirimlah Ananias, ya. Ananias ini siapa, saudara? Dia udah jadi murid. Dia sebelumnya sudah murid dulu karena disebut dia seorang murid Tuhan. Ya, jadi dia datang, nah diutus oleh Tuhan, dia melihat penglihatan, saudara, suruh dia pergi ke jalan yang lurus. Ya, di situ nanti dia ketemu satu orang, Tuhan jelaskan siapa itu, ya ini Saulus ini, saudara. Nah, sementara Saulus di jalan yang lurus itu di sebuah rumah, dia juga sedang berdoa, dan Tuhan ngomong nanti akan ada satu orang yang datang ketemu kamu. Nah, pas dia, saudaraku, ya doa itu dia lihat penglihatan, udah konfirmasi. Ananias datang, saudara, dan Ananias dipakai Tuhan sebagai pemurid dia yang pertama. Makanya Paulus, saudaraku, dimuridkan oleh Ananias. Nah, kira-kira isi pemuritannya apa? SPK, saudaraku. Tadi itu, ya, dia perlu dengar, ya, bahwa untuk masuk kerajaan Allah perlu bertobat, tapi bukan hanya bertobat aja, tapi juga dibaptis dengan air, ya. Habis itu apa? Dibaptis Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus, ya, terima kepenuhan Roh Kudus, saudara, ya, dia langsung, saudara, wow, ya, dia dibina sama Ananias. Ananias datang setelah menjelaskan, kemudian Ananias tumpang tangan, saudara, ya, Rasul siapa Ananias ini langsung, saudara, Saulus langsung matanya melihat. Dan setelah itu dia diterangkan, saudara, bahwa dia perlu dibaptis. Nah, maka Saulus pun langsung dibaptis. Nah, setelah dibaptis, apa, saudara? Nggak cukup dia ditumpang tangan, ya. Tadi itu supaya dia menerima karunia Roh Kudus, sekaligus juga baptisan Roh Kudus dia terima. Dan apa yang terjadi? Langsung dia dikatakan, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima, ya, karunia Roh Kudus itu, saudara. Puji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tandanya apa? Nah, Paulus kemudian menjelaskan bahwa tandanya adalah dia berbahasa roh. Makanya dalam 1 Korintus 14 dia berkata, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, jadi dia terima karunia bahasa roh itu kapan? Waktu dia, saudaraku, ya, terima, ya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu, saudara. Jadi, ya, saudara, kita perlu sama kayak si Saulus ini, saudara. Ya, dia dimuridkan waktu dia Kristen anak, ya. Saudara, waktu Kristen awal, siapa yang muridin, saudara? Ada nggak? Nah, orang Kristen sekarang nggak ada yang muridin, ya. Dia masuk gereja, ya, datang ke ibadah, nggak pernah ada yang muridin dia. Nah, ini nggak alkitabiah, saudara. Kita perlu pemuritan, ya, dari awal kekristenan kita, dan perlu seorang pemurid, ya, seperti Rasul Paulus ini. Ya, waktu itu dia disebut
siapa? Saulus, saudara. Nah, Saulus ini akhirnya, saudara, bertumbuh dia. Baru dia bisa bertumbuh. Ya, karena ada yang memuridkan dia. Kemudian, saudara, ya, dia mungkin kita nggak tahu berapa lama dia dengan Ananias, tapi ada kesan dia, saudaraku, ya, banyak dibimbing oleh Ananias, ya, di awal kekristenan dia, saudara. Nah, tapi cukup nggak, saudara? Enggak. Kita lihat, saudaraku, kemudian dalam hidupnya Saulus, ya, dia, ya, setelah dia, saudara, pergi ke Damaskus, ya, di situ dia encounter lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus, ya, saudara, lewat pengajaran yang dia pelajari di dalam firman Tuhan, saudara. Nah, kemudian setelah itu, saudara, ya, dia akhirnya, saudara, ya, dari situ dia pergilah, saudara, dia ke Yerusalem. Nah, waktu dia sampai di Yerusalem, saudara, nah, di situ mulai hidup dia, saudaraku, ya, mulai, saudaraku, mengalami goncangan juga. Kenapa, saudaraku? Ternyata, ya, Saulus ini ditolak, saudara. Ya, orang ketakutan, jemaat waktu itu ketakutan karena dia dulu dikenal sebagai pembunuh, sebagai penganiaya orang Kristen, ya, orang Yahudi radikal. Akhirnya, saudara, dia ditolak. Ya, tidak ada yang mau, saudara, mendekati dia. Nah, dia, saudaraku, bayangin, saudara, ya, orang ketakutan sama dia, nggak mau berteman sama dia di gereja, ya. Tapi kita bersyukur, saudara. Nah, ini dia luar biasa, ya. Ada seseorang namanya Barnabas, saudara. Nah, orang ini, saudara, Tuhan kirim dalam hidupnya, ya, si Saulus ini, saudara. Barnabas ini, dia datang, saudara. Ya, dia adalah orang yang sangat, saudaraku, ya, berorientasikan jiwa. Barnabas itu dikatakan dia orang yang baik, ya. Kemudian nanti saudara bisa lihat sebenarnya Barnabas ini bukan nama aslinya, saudara. Nama aslinya adalah Yusuf. Tapi, saudara, Barnabas itu diberikan kata Barnabas itu karena dia, saudara, ya, punya apa, saudara, nama itu, ya, karena berdasarkan apa yang orang lihat dia, ya. Jadi orang lihat dia sebagai Barnabas. Bar itu artinya anak. Nabas itu artinya penghiburan. Jadi nama dia disebut anak penghiburan. Nah, saudara tahu dong, Nabas penghiburan berkaitan nama penghibur itu, yaitu Roh Kudus, Parakletos. Ya, Roh Kudus itu penghibur. Ya, dia, saudaraku, suka menghibur orang, suka menguatkan orang, karena dia itu pendamping, saudara. Seorang pendamping, ya, seorang pemurid, istilahnya begitu. Nah, saya belum akan bahas banyak ini. Nah, Barnabas ini, saudara, ya, dia suka membina orang. Dia, saudaraku, orangnya punya hati untuk apa, saudara? Membina orang atau memuridkan orang. Maka, saudara, Barnabas datang ketemu dengan Saulus. Ya, orang sementara menolak Saulus, ya, tidak mau deket-deket. Barnabas deketin dia. Barnabas bilang, oh, kamu ya, ternyata kamu tuh Saulus yang kami dengar kamu dulunya adalah seorang, ya, Yahudi radikal, penganiaya jemaat. Ya, oh, sekarang kamu udah percaya Tuhan ya. Waduh, aku mesti bawa kamu ketemu rasul-rasul. Ya, maka dibawalah, saudaraku, Yohanes ini ketemu Petrus dan Yohanes. Ya, dikenalkan sama siapa, saudara, Barnabas ini. Barnabas ini hatinya luar biasa. Nah, disitulah Saulus, saudara, ya, punya orang yang mau, saudaraku, membina dia.
Barnabas. Nah, tapi kemudian saudara Saulus karena maklum masih muda, ya saudara, dia jadi suka berdebat. Dia berdebat dengan orang Yahudi, saudara. Ya, dia berdebat, akhirnya timbul masalah di gereja di ya saudara di Yerusalem. Nah, terjadilah aniaya, saudara. Sekarang dia yang dianiaya bersama dengan jemaat di Yerusalem. Muncul masalah, saudara. Ya, wah, maka pada waktu itu jemaat di Yerusalem ini berpikir, waduh, kalau begini terus masalah terus repot ini. Ya, terjadi perdebatan, ya repot ini. Udah, gini aja deh. Ya, kita larikan dia aja. Maka Saulus, saudaraku, ya diturunkan dari keranjang dengan keranjang dari pintu uh, uh, dari dinding kota itu, dan akhirnya dia, saudaraku, dilarikan, ya dikasih, saudaraku, one way ticket. Udahlah, kamu bikin masalah melulu, ya pulang aja kamu ke Tarsus. Akhirnya saudara Saulus pun pergi ke Tarsus. Nah, ingat saudara, ya di Tarsus itu, saudara, itu walaupun itu kota tempat dia dibesarkan, ya saudara, tapi di situ belum ada orang Kristen. Ingat saudara, ya gereja belum nyampe ke ujung bumi waktu itu. Tarsus itu masuk ujung bumi. Gereja baru dari Yerusalem udah ke Yudea, baru masuk Samaria, belum sampai ujung bumi. Nah, sedangkan Paulus jiwa baru, saudaraku, dia hidup di Tarsus. Ingat saudara, kalau jiwa baru ya hidup di sebuah kota yang saudara-saudara belum ada jiwa barunya, belum ada gerejanya, saudara. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya sekali. Apalagi Saulus baru ditolak, saudara. Ya, ditolak. Pasti ada saudaraku, pergumulan dalam hidup dia. Ya, kalau dia, saudaraku, nggak hati-hati, dia bisa kecewa. Ya, dia, saudaraku, dalam kondisi sendirian di kota, dia nggak ada gereja. Oh, jangan pernah, saudara, taruh jiwa baru di kota yang tidak ada komunitas orang Kristennya. Saya nggak yakin bisa bertahan. Saya tidak yakin ya Saulus bisa bertahan kalau dia terus di kota itu, saudara, di Tarsus. Nah, ya saudara, apa yang terjadi? Nah, kemudian ini yang luar biasa, saudara. Barnabas, ya waktu itu, saudara, diutus oleh gereja Yerusalem, pergilah ya untuk saudaraku, church planting di Antioquia. Dia disuruh, dia tim misi, saudaraku, ya untuk memfollow up, karena gereja udah mulai nyampe ke ujung bumi, saudara. Udah mulai nyampe, saudara, ke Antioquia. Itu bangsa lain, saudara, ya yang mulai diinjili. Nah, waktu, saudaraku, ya si Barnabas ini diutus, saudara, ke sana, Barnabas, saudaraku, baru ngelihat, wow, Tuhan bekerja di Antioquia. Dia semangat sekali. Revival terjadi di situ, saudara, banyak jiwa bertobat. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah revival itu, saudara, tiba-tiba Barnabas teringat kepada Saulus. Dia ingatkan Saulus rumahnya nggak jauh dari sini. Ya, nggak jauh, yaitu di Tarsus. Maka saudara, Barnabas pun dikatakan pergi mencari Saulus, saudara. Wow, luar biasa. Saudara, Barnabas ini hatinya luar biasa. Kenapa dia cari, saudaraku, Saulus? Saya yakin, saudaraku, ini memang tidak tertulis. Tapi dia concern sama Paulus, saudara, atau Saulus waktu itu. Kenapa? Saulus sendirian di kota itu, saudara. Jiwa baru, ya, baru kecewa, ditolak, saudara, oleh orang Kristen di saudaraku, di Yerusalem.
tentu pergumulannya berat sekali, saudara. Mungkin Saulus waktu itu ya udah mau nyerah. Mungkin Saulus sudah kembali lagi, saudara. Ya, udahlah, dia kembali aja bikin tenda aja. Ya, saudara, dia mungkin juga udah nggak pelayanan. Kita nggak tahu, saudara. Ya, tapi yang jelas dia concern sama saudaraku Saulus ini. Maka pergilah dia cari Saulus, saudara. Saulus mungkin, saudara, ya sedang bikin tenda. Kita nggak tahu, ada kemungkinan, ya. Dia mungkin, saudara, udah berpikir, benar nggak ya penglihatan yang saya dapat ya? Benar nggak ya Tuhan mau pakai saya ya? Benar nggak ya saya ini murid Kristus ya yang akan dipakai Tuhan seperti panggilan yang saya terima. Saudara, di tengah dia ngomong begitu, ya satu hari, saudara, waktu dia sedang mungkin bikin tenda, saudara, dia dengar ada suara dari jauh. Saudaraku, suara itu bilang, Saulus, 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 ya. Dan waktu dia lihat, saudara, dia kenal suara itu, saudara, ya. Semua orang Kristen waktu itu banyak yang menolak dia, saudara. Tapi ada satu suara merdu yang dia nggak pernah lupa, saudara. Yang tidak menolak dia. Suara ini, saudaraku, suara ya mentor dia, saudaraku, Barnabas datang cari dia, saudara, di situ. Wow, Barnabas bilang, Saulus, aku kangen sekali. Ya, kamu ternyata ada di sini. Ya, Saulus, kamu gimana, Saulus? Udah, Saulus, kamu jangan di sini terus, ikut aku aja. Sedang ada revival ya di kota Antioquia. Ikut aku. Ya, wow. Saulus, saudaraku, senang sekali, saudaraku. Ya, dia ikut Barnabas. Dan Barnabas sejak itu, saudaraku, khususnya 1 tahun di Antioquia, memuridkan dia. Nah, inilah pemurid yang sangat signifikan buat Saulus, saudara. Ini waktu dia, saudaraku, mengalami penolakan-penolakan. Waktu dia, saudaraku, ya hidupnya penuh pergumulan. Ya, di situ ada Barnabas, ya, ada anak penghiburan itu, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang, saudaraku, baik, orang yang penuh iman, memuridkan dia, yang sangat jelas dikatakan 1 tahun ya dia bersama-sama dengan Saulus di jemaat Antioquia. Nah, inilah pemurid dia yang kedua. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kita punya nggak Barnabas yang memuridkan kita? Kalau nggak ada, saudara, ya kita nggak bisa finishing well. Kalau nggak ada Barnabas, tidak ada Paulus, saudaraku. Tidak ada rasul, salah satu yang luar biasa, ya, rasul yang menurut saya paling luar biasa yang ada, saudaraku. Nah, Rasul Paulus ini kalau tidak dimuridkan oleh Barnabas, nggak jadi dia, saudara. Nggak jadi dia. Dia mungkin udah hilang, mungkin, saudaraku. Dia jatuh udah mungkin. Hidup kecewa. Kan banyak orang Kristen kayak gitu sekarang. Ya, saudara. Mungkin juga saudara begitu. Kenapa? Karena saudara nggak dimuridkan. Ya, siapa pemurid saudara? Ya, ini penting, saudara. Kalau nggak ada, kita nggak akan finishing well. Ya, akhirnya, saudara, puji Tuhan. 1 tahun itu berlangsung, mereka bertumbuh sekali, saudara. Ya, lewat pemuridan ini, ya, Saulus bertumbuh, bahkan, saudara, dia jadi kompaknya Barnabas. Nah, akhirnya dia berkompak dengan Barnabas, saudara. Inilah contoh kompak yang sangat, ya, saudaraku, luar biasa waktu itu. Ya, Barnabas dan Saulus. Akhirnya, saudara, dalam salah satu doa puasa di Kisah 13,
ya, mereka udah mulai jadi leader, saudara, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, waktu itu, saudara, Roh Kudus berkata, sisihkanlah bagiku Saulus dan Barnabas, ya, atau Barnabas dan Saulus, karena aku ingin, ya, memakai mereka. Ya, jadi sisihkan. Mereka harus diutus, saudara. Kemana? Perjalanan misi. Nah, lihat, saudara, perjalanan misi itu nggak boleh sendiri-sendiri, harus kompak. Ya, makanya gereja mula-mula praktek kompak, para rasul praktek kompak. Apalagi, saudaraku, Saulus. Ya, Saulus itu rabi, saudara. Saulus itu sebelumnya, ya, dia rabi Yahudi, rabi muda. Ya, makanya dia ngerti kompak. Kenapa? Karena dia produknya kompak, saudara. Maka dia dan Barnabas membentuk kompak yang luar biasa. Ini kompaknya Kristen, saudara, ya. Sebelumnya dia ikut kompaknya Yahudi. Sekarang dia kompak Kristen, ya, Kristen Yahudi, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka sekarang dia mulai, saudaraku, ya, pemuritannya, ya, udah mulai, ya, karena Barnabas sekarang jadi lebih ke jadi kakak rohani dia, ya, tapi tetap bapak juga, saudara, ya. Nah, mereka sama-sama dalam perjalanan misi. Nah, kita lihat sampai akhir hidup Paulus, ya, dia nggak pernah tinggalkan kompak, saudara. Selalu 2-3 orang, 2-3 orang, 2-3 orang, 2-3 orang, sampai dia meninggal, saudara. Dia nggak pernah meninggalkan kompak, ya. Walaupun kompak ada suka dukanya, saudara. Terjadi, ya, perpecahan antara dia dan Barnabas, ya, mengenai siapa? Mengenai Markus, ya. Akhirnya pecah dua, ya. Paulus dengan Silas, ya. Siapa, saudaraku? Barnabas dengan, ya, Markus, saudara. Tapi kalau saudara lihat di akhir hidupnya Paulus, ya, Paulus pulih hubungannya dengan Markus, ya. Di dalam 2 Timotius berapa yang pasal-pasal terakhir dikatakan, ya, bawalah Markus kepadaku karena dia orang yang sangat berguna. Wow, berarti di akhir hidup Paulus, saudara, Paulus berkompak dengan Markus, yang tadinya, saudaraku, ya, Markus itu ditolak sama Paulus, ya. Tadinya, saudaraku, mereka konflik, tapi sekarang mereka pulih, ya. Sampai akhir hidup Paulus, dia nggak pernah tinggalkan kompak, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat hidup kita, saudara, ya, ini yang Tuhan mau hidup kita, polanya seperti ini, saudara. Waktu kita jiwa baru, ada yang muridin kita, saudara. Ananias, kita butuh Ananias kita, ya, saudara. Tapi kadang-kadang yang bagus, saudara, kalau Ananias bisa lanjut, ya, melanjutkan pemuritan sampai kita dewasa, boleh. Tapi biasanya jarang terjadi begitu, saudara. Nah, biasanya tahap kedua pemuritan itu ada Barnabas yang Tuhan utus kepada kita, saudara. Nah, Barnabas, saudara udah punya Barnabas dalam hidup saudara? Siapa Barnabas, saudara? Ya, nah, ini yang tahun ini kita mau temukan, saudara. Ya, minta dimuridkan, saudara, oleh Barnabas. Saudara haus, jangan cari dulu orang sempurna, jangan. Kalau saudara haus, saya mau punya Barnabas, ya. Nanti Tuhan utus, saudaraku. Nah, gak usah jauh-jauh, cari aja yang bapak-bapak rohani saudara yang di atas, minta dia muridin saudara, ya. Jadi kalau saudara Fasel, minta Korsel, saudara. Korsel minta siapa? Ya, Korta, saudara. Ya, kalau saudara anggota jemaat, ya, minta siapa, saudaraku? Minta Fasel, saudara. Muridin saudara, ya. Nah, saudara perlu dimuridkan, karena murid itu dibuat, bukan dilahirkan. Itu yang saudara perlu tahun ini,
siapkan diri. Siapa pemurid saudara? Ya. Kemudian saudara, setelah itu jangan lupa kompak. Ya, kita perlu kompak saudara. Jadi bukan cuma pemurid, kita perlu kompak. Kalau kita nggak berkompak, kita nggak bisa finishing well juga. Nggak bisa, saudara. Jadi ini pemuritan, dua unsur ini penting. Pemurid saudara siapa, kompak saudara siapa. Baru saudara kayak Rasul Paulus bisa menyelesaikan ya perjalanan murid saudara. Baru saudara bisa mencapai keserupaan Kristus. Baru saudara bisa finishing well. Baru saudara bisa ya nggak murtad dan nggak hilang saudaraku. Baru saudara bisa mencapai kedewasaan. Nah, inilah saudaraku yang menjadi rencana Tuhan buat hidup saudara. Ya, sekali lagi saudaraku, ikutin pola ini. Ya, ini ditulis saudaraku supaya jadi contoh seperti rasul-rasul bagaimana dimuridkan. Ya, demikianlah kita juga perlu dimuridkan saudara. Puji Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan di awal tahun 2026 ini. Nanti sepanjang tahun saudara nggak usah khawatir, kami akan memperlengkapi saudara, memastikan saudara menjadi saya yang dimuridkan. Ya, nah kalau saudara udah punya kompak, lanjut, tapi jadi kompak yang bertumbuh bersama. Ya, kalau saudara udah punya kompak, tapi belum dimuridkan, minta satu kompak itu dimuridkan. Ya, saudara. Kemudian supaya nanti kita ujungnya bisa membangun komunitas kerajaan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya kira cukup hari ini. Ya, mungkin karena ini kita akan ada celebration tahun baru, jadi mungkin kita nggak ada tanya jawab dulu ya Pak Antoni ya. Silakan Pak Antoni, saya kembalikan. Thank you, Kak. Puji Tuhan. Ya, jadi luar biasa ya. Tadi aku catat. Dan ulang lagi, fokus 2026. Saya dimuridkan untuk memuridkan kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Ya, tadi Kak Edi sudah arahkan kita, teman-teman Koramdeo, untuk kita tetap ya ada di dalam kompak, tapi ada goal, ada tujuan. Kompaknya berjalan ya, move on. Di 2026 makin giat, makin semangat. Ya, aku dapatkan Tuhan mau beri sesuatu yang baru buat setiap kita. Ya, oke. Karena tidak ada tanya jawab, Kak Edi, thank you Ya, buat hari ini. Mungkin Kak Edi boleh doakan kami, Kak Edi. Nanti oke. Kak Edi ada kegiatan, silakan Kak Edi. Bapak, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh mendapat pencerahan tentang fokus 2026 ini. Bapak, sebentar kalau kami mulai masuk dalam tahun yang baru ini, biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, yang akan menjalani kehidupan seperti yang Kau inginkan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.